Oke, halo. Selamat sore. Ya, sore. Silakan buka kameranya, Bro. Belum bisa nih, nggak ada undangan ini. Bisa, bisa. Halo. Iya. Kirim. Oh. Oke, naik lagi, Bro. Naik lagi, Bro. Naik lagi, Bro. Naik lagi. Itu udah bisa buka kamera itu. Udah ribuan kok. Nah. Itu mungkin jaringan ya, masih jaringan. Ini udah bisa tuh. Silakan, Bro. Halo. Halo, selamat sore Mbak. Ya, sore. Silakan, Pak. Pak AA Toto. AA Ato. Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh bertanya masalah itu Mbak, judulnya itu. Boleh, silakan. Abraham itu Kristen. Mhm. Boleh tahu dalilnya atau alasannya gitu Mbak? Oke, dalilnya itu dikejar. Jangan ngerokok, Bang. Nanti Abang kena Oh ini iya, maaf. pelanggaran. Ada, Bang, di Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Dan di situ Abraham sudah mengatakan, "Ya Tuhanku." Begitu. Dan dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hambamu." Gitu. Oh gitu. Mhm. Tapi apakah itu bisa dikategorikan Kristen Mbak? Iyalah, setiap orang yang menyembah Yesus itu pasti disebut Kristen. Kan waktu itu belum ada Yesus. Yesus sudah ada dalam kekekalan. Sebelum dia menjadi manusia, menjadi seperti manusia, dia sudah pernah menampakkan diri dalam rupa manusia kepada semua nabi. Jadi semua nabi itu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kodratnya yang adalah ilahi, melalui penampakan. Kalau gitu, atau definisi Kristen itu apa Mbak? Pengikut Yesus Kristus. Nah, yang jadi benar saya, kalau Kristen itu pengikut Yesus Kristus, sedangkan jalan Nabi Abraham itu belum ada Yesus, di mana Abraham mengikuti Yesus. Yesus sudah ada dalam kekekalan, kok belum ada Yesus? Yesus itu sudah ada, dialah pencipta. Dia itu Allah yang disembah semua manusia. Yang disembah Adam, yang disembah Henok, yang disembah Metusalah, yang disembah Ayub, dia. Oh gitu, mungkin hanya persepsi saya yang beda ya Mbak ya. Kalau keyakinan saya, Ibrahim itu adalah Nabi sebelum Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Pertanyaannya adalah begini Bang, masalahnya tidak ada satu Nabi pun yang beragama Islam saat itu. Tidak ada. Kenapa? Karena Yakub itu tidak pernah beragama Islam. Abraham itu tidak pernah beragama Islam. Jadi mustahil dia menyembah Tuhan kamu. Bukannya mereka itu mengajarkan tauhid, salam? Nggak ada. Tidak ada salam mengajarkan kesejahteraan. Nggak ada mengajarkan tauhid, itu nggak ada. Abraham itu tidak pernah diajarkan tauhid. Kalau Al-Masih? Al-Masih. Isa itu nggak ada. Ya, Yesus maksud saya. Oh iya, Abraham itu justru menubuatkan tentang Yesus. Saya pernah dengar dari teman-teman Kristen katanya gitu. Yesus pernah berfirman atau pernah berkata, "Sembahlah Bapa, Tuhan satu-satunya, Tuhanku dan Tuhan sekalian." Maksudnya apa itu Mbak? Maksudnya suruh menyembah dirinya, karena dia itu satu di dalam Bapa. Oh gitu. Karena Yesus itu kan perkataannya Bapa. Jadi kalau dia adalah perkataan Bapa, ya dia satu di dalam Bapa. Tujuan Yesus adalah menyuruh untuk menyembah dirinya yang satu di dalam Bapa. Kenapa Yesus sendiri dikatakan hamba? Ya karena dia sudah menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi hamba, dia adalah Allah itu. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu. Ini maaf sih, saya baca sekilas ya. Dalam Bible, di situ ada Yesus hamba Tuhan. Betul. Artinya hamba kan pengabdi. Artinya hamba dia menjadi manusia. Pengabdi. Hamba itu manusia. Kenapa dia mengambil rupa hamba? Mengapa dia mengambil rupa manusia? Karena dia mau memperbaiki manusia. Sebelumnya, manusia yang pertama itu rusak karena jatuh ke dalam dosa. Nah, dia mengambil rupa manusia, itulah yang kita kenal sebagai manusia Yesus yang lahir dari rahim Maria. Dia mau memperbaiki manusia itu. Jadi dia adalah Allah yang menghambakan supaya dia menjadi contoh atas semua manusia. Oke, saya maaf potong dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa manusia pertama itu rusak. Siapa itu Mbak? Adam, karena udah jatuh ke dalam dosa, kan rusak. Makanya mati itu kan rusak. Mati, bukan berdosa. Karena Adam kita ada.
Kenapa? Bukannya karena Adam kita ada. Ya iya kan kan Adam rusak, makanya kita semua yang rusak. Adam itu berdosa, makanya kita semua berdosa. Makanya dia mau memperbaiki. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu mau memperbaiki kodrat manusia yang sudah rusak itu. Saya konteksnya segini ya. Ini cerita yang saya dapat ya, yang saya dapat. Pengetahuan yang saya dapat, kita istilahnya diskusi ya, Mbak ya. Boleh. Ini pengetahuannya dari Islam kan? Silakan. Sebagian dari Islam, sebagian pengetahuan umum. Artinya gini, saya sebagai pengetahuan umum, semua orang tuh mengatakan bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah. Tapi bukan nabi ya, dia manusia pertama, nggak pernah jadi nabi. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dan Adam itu diciptakan di mana, Mbak? Di dunia, di bumi. Oh, di bumi. Oh, pantas salah persepsi, Mbak. Kalau saya ciptakan Adam itu di surga. Oke. Dalam karena dosa dia, ya. Karena dosa dia tidak mengikuti aturan Tuhan, dilarang memakan buah kolbi, dia dijatuhkan ke dunia atau ke bumi. Berarti waktu dia diciptakan di surga dia berdosa. Dosa. Oh, berarti surga Bapak ada kemungkinan nanti berbuat dosa dong. Surganya Adam ada dosa gitu. Berarti kalian nanti ke surga pun berarti bisa berbuat dosa. Ada peluang ya, 99% itu berdosa berarti. Ini dosa Adam itu ya melanggar ketetapan Tuhan. Tuh, larangan dosa satu itu aturan Tuhan cuma satu, dilarang memakan buah kolbi atau buah apel. Koldi itu yang menarasikan buah kuldi itu iblis loh Pak, bukan Allah. Allah itu tidak pernah mengatakan ada buah kuldi, tapi iblis lah yang mengatakan buah kuldi. Bapak bisa baca itu di Al-Baqarah. Mungkin Bapak. Ya, makanya kan Adam melanggar itu, makanya dia diturunkan ke dunia atau ke bumi. Iya, berarti di sorga ada perbuatan dosa, karena Adam juga waktu diciptakan di sorga dia berbuat dosa kan? Ya, itu manusia pertama. Ya, makanya kita berusaha untuk masuk ke dosa itu. Kalau kita mah beda, Mbak. Itu kan kita mah orang mempunyai akal dan pikiran serta nafsu. Berarti Adam dulu nggak punya akal? Ya punya, Mbak. Kan itu manusia. Cuman dia kan punya nafsu. Iya, pertanyaan saya, kalau Adam aja berdosa di sorga, berarti nanti kalian di sorga juga bisa berbuat dosa. Apa bedanya diturunkan ke bumi lagi? Orang toh di sorga juga berbuat dosa, di bumi berbuat dosa, terus ngapain gitu? Saya nggak dapat satu narasi yang konsisten gitu loh. Di dosa bisa nggak berbuat dosa? Di sorga bisa nggak berbuat dosa? Kalau di surga itu tempat orang-orang pilihan. Jadi dia tidak ada batasan lagi. Apapun yang dia lakukan, dia udah merupakan kemuliaan tingkahnya gitu. Loh, kalau begitu kenapa Adam dibatasi nggak boleh makan buah? Karena udah di sorga itu levelnya. Itulah aturan yang menguji manusia. Aturan dengan menguji itu beda. Nah, aturan itu dibuat ya untuk menguji ketaatan manusia. Misalnya contoh, dilarang merokok kan kayak tadi. Nah, kalau saya membangkang ngerokok kan ada konsekuensinya. Nah, begitu pun ada. Harus dipindahkan ke bumi. Karena Tuhan sebenarnya udah tahu. Oke, waktu di bumi ada aturan nggak? Adam lahir. Enggak, waktu kalian ini waktu manusia Adam, ya, Islam di bumi. Adam, ya kan udah banyak lah manusia, Anda juga ada manusia. Nah, waktu di bumi, ini ada aturan nggak? Ada aturan. Oke, kalau kalian melanggar aturan, kalian turun kemana? Karena dari surga udah turun ke bumi. Kalau di bumi bikin melanggar aturan lagi, turun kemana nih? Itu udah predikatnya, udah hukumnya udah lain, Mbak. Kalau di bumi itu ada dosa dan pahala. Kalau berbuat keburukan, dapatnya dosa. Kalau berbuat kebaikan, dapatnya pahala. Keburukan itu bukan dapat dosa, keburukan itu memang dosa. Gimana? Ya, bukan, Mbak. Keburukan itu kalimat, yang dosa itu tingkatnya. Dosa itu adalah perbuatan buruk. Jadi itu kalau sudah berbuat dosa dapat apa? Kok malah dapat dosa gimana sih? Ini, yang namanya dosa itu adalah nilai keburukan. Kalau keburukan itu predikatnya, perbuatan. Dosa itu nilai. Oke, kalau misalnya menjinahi budak gitu. Nah, itu berapa nilainya? Nilainya dosa, Mbak, itu. Iya, dosa itu nilainya berapa? Di situ dikatakan besar dari kecil. Ah, itu dosa besar apa dosa kecil itu? Dosa besar. Oh, dosa besar. Kalau dosa besar apa hukumannya? Ya api neraka. Oh, kalau dosa kecil? Kalau dosa kecil nggak dapat api neraka? Dapat juga. Lu dapat juga. Ya mendingan besar sekalian lah, enak. Cuma durasinya, Mbak.
Oh, durasi. Berapa Ya, lama? Berapa lama kalau gini, durasinya? kalau di sini misalkan contohnya ya, kalau kita mencuri, taruhlah mencuri ayam, dihukum Hmm. 3 bulan, ya kan? Hmm. Nah, Loh, itu mencuri lagi dihukum bukan 3 bukan bulan. di neraka. Masa 3 bulan di neraka? Emang di neraka ada kalender ya kayak di penjara gitu? Ya statusnya begitu, Mbak. Karena untuk pensucian diri itu melalui neraka semuanya. Bentar. Memang di neraka itu ada jam, ada tanggal, ada waktu. Ada. Kalau menurut kita ada waktu, Oh, ada ada waktu. lorong waktunya. Oh, neraka ada waktunya. Berarti nggak kekal Cuma, neraka ini. kalau Berarti nggak menurut kekal keyakinan ya. agama, Bu, Berarti menurut neraka orang nggak kekal. nggak kekal bagi orang Islam. Tapi di dalam Quran dikatakan ada neraka jahanam itu kekal. Jadi sebenarnya Bagi neraka orang itu yang apa enggak? kufur. Oh, Tahu nggak jadi kufur, ada Mbak? neraka berarti ada 2 neraka. Ada neraka yang kekal, ada neraka yang nggak kekal. Gini, kalau dijelasin ya, kalau neraka itu stepnya ada 7 kalau bagi Islam ya. Neraka stepnya ada 7. Oke, silakan. Nah, tertinggi adalah surga Firdaus. Neraka tadi kok jadi surga? Ini Iya, bicara neraka. neraka apa Firdaus? Ini ya neraka. Kalau neraka itu Neraka. stepnya ini. Neraka itu Oh. satu sebenarnya ya. Oh, Cuman neraka. jalan untuk menuju surga itu ada stepnya. Misalkan gini, saya berdosa 10 tahun, maka hukumannya 10 tahun. Setelah beres 10 tahun, saya pun masuk surga gitu. Hmm. Pahami Nah, nggak? masalahnya kalau Bapak hidup itu kan umur paling 70 tahun. Berarti di neraka Nah. cuma 70 tahun aja gitu. Durasinya diseimbangkan, Mbak. Berapa amalan saya? Kalau amalan saya setahun, berarti 69 tahun saya dihukumnya. Amalan. Emang amalannya tuh kayak gimana, Pak? Emang ada Maksudnya orang gini. 1 harian penuh beramal terus? Kalau nggak ada, kebaikan Pak. saya Apa ya, Bu? nilainya 1 tahun, misalkan saya berbuat baik nih, nilainya 1 tahun. Ya. Artinya taatlah dengan peraturan Tuhan. Heeh. Tapi dihitung waktunya hanya 1 tahun gitu loh. Sedangkan 69 tahunnya saya berdosa. Hmm. Nah, maka saya dihukum 69 tahun. Ini ada dalilnya nggak nih? Cerita Bapak ini atau karang-karangan Bapak nih? Nah, ada dalilnya. Orang dihukum sesuai dengan dosanya. Iya, saya tahu dihukum sesuai dengan dosanya. Nah, masalahnya semua dosa itu dapat hukuman toh. Iya, dapat hukuman. Nah, itu tadi coba Bapak cari tahu, mungkin tanya ke Ustadz. Beneran di dosa itu ada tahun. Ada, Mbak. Oh, neraka itu ada tahunan di situ, ada kalender. Ada, sesuai Oke, dengan kira-kira kira-kira pakai tahun apa Pak di neraka? Tahun Hijriah, tahun Masehi, tahun Gajah? enggak tahun hukuman. Iya, pakai kalender apa gitu loh maksudnya. Dikatakannya itu waktu hukuman, Mbak, durasi hukuman. Durasi hukuman. Oh, berarti Allah itu nggak kekal ya? Kalau Allah mah kekal. Loh, kalau Allah itu kekal, maka hukumnya harusnya kekal dong. Kok hukumnya nggak kekal? Gimana ini? Nggak konsisten dong. Bukan hukumnya nggak kekal, itu kan hukumnya kekal. Loh, kalau hukumnya kekal ketika Anda masuk ke neraka ya Anda kekal. Konsekuensi enggak. logisnya begitu. Itu bukan logis, Mbak. Itu mah istilahnya pemikiran kita. Masa Pemikiran. iya Tuhan memberikan suatu jalan kebaikan, dihukumnya dengan neraka, kan nggak mungkin. Loh, kan orang berbuat dosa ya neraka lah hukumannya. Hukumannya neraka. Tapi kan kita ada janji, Mbak, dijanjikan untuk masuk surga. Ya itu janji itu hanya bisa ditepati bagi orang yang tidak berdosa kan gitu. Kalau Iya, orang makanya berdosa ya dosanya berarti dilunturkan janji dulu di itu neraka. Kenapa? Makanya dosanya dikelirkan dulu di neraka. cara mengkelirkan dosa Dibersihkan. di mana? Dibersihkan dengan hukuman Oke. neraka. Oke, ini kan Tuhan ini adil ya. Adil. Adil. Dia adilnya di bumi atau di alam lain? Dua-duanya, Mbak. Oke, kalau dia adil juga di bumi, keadilan apa yang didapat sama orang yang berbuat dosa di bumi? Orang yang buat dosa sama-sama dapat oksigen. Tuhan tidak Saya memilih. tanya keadilan, itu bukan pemberian. Iya, keadilan. Iya, saya tanya Adil, kan? keadilannya. Misal Bapak ya memperkosa perempuan. Terus keadilan apa yang didapatkan dari perempuan yang jadi korban itu? Kalau Bukan Bapak kan keadilan. di Enggak, penjara, enggak. bukan? Kalau Bapak Apa? kan di penjara. Nanya Terus? pengadilan kali itu, bukan keadilan. Loh, iya saya mau nanya, keadilan Tuhanmu ada nggak di bumi? Tadi kamu bilang ada. Nah, apa keadilan Tuhan di bumi terhadap korban pemerkosaan itu? Gimana itu? Itu mah pertanyaan spesifik ya. Kalau saya jawabnya umum. Kalau gini nih, orang gimana? berdosa dengan tidak berdosa sama-sama bisa menghirup udara, sama-sama dapat hujan Saya kalau nanya keadilan, hujan, Pak. Saya sama-sama nggak terik, nanya. Tuhan tidak memilah-milah, ya kan? Gini Pak, Ya. kalau kamu mengatakan orang menghirup udara ya, orang mati itu juga nggak bisa ngirup udara walau udara ada, ya toh.
Di mana itu, keadilan orang yang udah mati, terus udara tetap ada di kenapa? Dia nggak dapat pengadilan keadilan kalau Tuhan ya, bisa itu yang Mbak tanyakan tadi bagi pemerkosa, yaitu di akhirat nanti setelah Berarti di meninggal. bumi keadilan Allah nggak ada? Di bumi keadilan Allah nggak ada? Untuk dosa, Iyalah, itu kan dari tadi pertanyaan saya. kan dosa itu aturan, Mbak, dilakukan di bumi ya. Dosa dapat bukan pahala. aturan, Pak. Ya. Dosa melanggar aturan. Dosa itu Ya. melanggar aturan, bukan aturan. Kalau melanggar aturan itu berdosa, ya kan? Nah, itu pertimbangannya untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Berarti nggak ada keadilan di bumi kan? Kalau di keadaan di bumi kan ada hukum bumi. Iya, terus apalah keadilan yang diterima sama korban pemerkosaan tadi? Dia Ya, dapat hukum apa? pengadilan. Keadilan apa? Hukum pengadilan misalkan gini. Loh, yang diadili 15 kan si tahun penjara. penjahatnya. Nah, yang diperkosa ini apa keadilan yang dia dapat? Nah, bingung kan? Untuk yang diperkosa. Bingung kan? Terus keadilan apa yang dia dapat? Dijahit lagi tuh mekinya. Kan nggak bisa tuh. Nah, dapat apa lah dia? Kalau Keadilan spesifik apa yang dia begitu, dapat? ya nggak ada, Mbak, makanya yang Tuh, melakukan kalau begitu ya Tuhan tidak adil. Tuhan hanya adil kepada penjahat, tetapi tidak kepada korban. Iyalah. Gimana? Nggak pernah kepikiran kan? Keadilan apa yang diterima sama si korban itu? Mana ada keadilan yang diterima? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Maksudnya keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Loh ya, korban. apa keadilan Tuhan terhadap korban tadi? Nggak ada. Ya kalau begitu dia nggak adil. Berarti Tuhan itu tidak berlaku. Keadilannya di bumi. Gitu. Gagal disebut adil di bumi dan di sorga. Karena nggak bisa dijelasin. Seperti itu kan? Maksudnya gini, yang melakukannya dihukum. Masa yang Iya, yang korbannya ini apa? Keadilan apa yang dia terima? masa dia Itu kan dihukum? dihukum juga? itu kan bagi si pelaku. Itu Pelaku. keadilan yang dia terima. Nah, si korban ini apa? Dapat apa? Ya tergantung tuntutan dia sama pelaku. Iya, apa? Keadilan Tuhan itu menurut agama kamu. Memberikan hak kepada si korban ini Apa? untuk Hak apa? menuntut Hak untuk pelaku. memperkosa balik? Hak apa? Ya, nggak memperkosa. Hak apa yang dia kasih? Misalkan gini, hak kebencian ya, dia bisa memberikan suatu hak kepada hakim atau pengacara untuk dihukum tuntutan 20 tahun misalnya Nah, seumur itu hidup. keadilan untuk si pelaku. Si korban ini yang saya tanya, keadilan apa yang dia dapat? Maksudnya masalah perasaan dia. Lu bukan perasaan lu dia keperawanannya dihilangkan terus gimana ya? Keadilannya harusnya dibalikin lagi dong keperawanannya. Itu baru keadilan. Nah, itu bukan untuk korban atau enggak. Nah, iya, lo kan jadi dia dapat apa? Dapat apa kalau gitu? Namanya korban itu penderita. Iya, kalau begitu dia tidak dapat keadilan dong. Kalau korban itu penderita, kalau penderita dapat keadilan bukan disebut penderita lagi, udah disebutnya kemenangan. Ya, bukan kemenangan ya, itu kembali ke kodrat awal, setelan awal gitu. Nah, keadilan apa yang dia dapat? Ya keadilannya dia bisa menuntut hak sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau menuntut hak, lo itu Nah. hak dia, itu bukan keadilan. Hak itu bukan keadilan bagi dia. Loh, katanya kan nggak adil gini. Misalkan gini nih, taruhlah dengan materi diganti ya. Misal ini mah contoh spesifik dengan materi. Nah, saya mau dia ganti 1 miliar sama saya. Dia bisa menuntut hak itu. Nah, itu jadi nanti Allah ngasih 1 miliar Bang. untuk korban perkosaan itu. Ya kepada orang yang memperkosa. Kata Iya. Allah. Kepada orang yang memperkosa. Nah ini pelakunya kan salahnya orang yang Ini kan saya tanya itu, dia dapat apa? Dapat 1 miliar. Siapa yang ngasih? Allah. Kan saya bicara tentang Pelaku keadilan Allah. pelaku dong. Hah? Ya harus pelakunya dong. Loh, di mana keadilan Allahnya kalau begitu? Ya makanya di situ keadilan Allahnya memberikan Loh, hak. berarti kalau kamu mengatakan dikasih sama pelakunya Allah dong kalau gitu. Karena dia yang Loh, ngasih. kenapa pelakunya Allah? Ini kan kita bicara aturan Ya. yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Ya kan? Iya, Nah, kalau ada Jika orang diperkosa berbuat- apa aturannya? Bukannya di dia Quran berbuat dikatakan jahat. aturannya itu adalah dirajam itu pelakunya. Kan itu aturan di Quranmu. Iya, maksudnya dirajam, dihukum. Ya dirajam sampai innalillahi kan? Itu kan Iya. aturannya di kitabmu. Oh, Iya. Quran udah ganti. Kita kan berbicara hukum manusia. Saya dari tadi bicara keadilan Tuhan kamu. Keadilan Oh, Tuhan kamu keadilan di dunia Tuhan. mana? Ya keadilan Tuhan untuk dunianya, untuk pelaku khususnya. Iya, di dunia ini apa keadilan Tuhan? Bukan itu pertanyaan saya sejak semula. Ya jawaban saya kan untuk pelaku dihukum. Iya, terus Nah, kalau misalkan untuk si hukum korban negara, untuk si korban ini nggak ada keadilan. untuk seorang keadilannya bisa mengajukan tuntutan, Ah, ya kan, sesuai yang dia inginkan. oke. Kalau di dalam kitabmu sendiri kan, kalau ada pemerkodok kayak gitu, itu kan dirajam sampai mati kan?
Ya, Itu kan keadilannya. Itu Nah, ya. pertanyaan Disediakan saya, batu 100 biji, terus untuk siapa yang melihatnya atau itu untuk melemparkannya itu rajam namanya. iya saya tahu dirajam. Nah, itu kira-kira keadilan Tuhanmu itu berlaku nggak di bumi ini? Ya berlaku, Pak. Mana ada yang melakukan itu? Itu dengan hukuman itu. Lo kok hukuman kan hukum Tuhan kamu kan katanya dirajam. Contoh kayak Ya, yang di Pati itu kenapa nggak dirajam? Cuman duduk-duduk dia itu namanya bukan dihukum itu. Duduk-duduk dia di penjara dikasih makan lagi. Konteksnya kita itu bernegaranya di mana? Kan kita jadi mah hukum- negara. Oh jadi maksudnya hukum Kita Allah itu pakainya kan hukum negara Republik Indonesia. berarti hukum Allah nggak dipakai? Berarti hukum Allah nggak dipakai? NKRI harga mati, jadi hukumnya hukum Indonesia. Ya, jadi hukum Allah itu nggak berlaku. Itu hukum Allah diterapkan di sana, Mbak. Loh, itu kan katanya, lah kalau di kuburan misalnya di dunia orang mati, siapa yang bisa megang batu? Kalau di kuburan itu mah udah mati, ngapain dirajam? Kalau dirajam itu bagi yang hidup, Mbak. Hah? Bagi yang hidup. Ya Bagi iya pelaku. makanya di dunia dong. Nah Iya itu. di dunia. Iya berarti hukuman rajam itu di dunia. Nah kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di dunia ini? Kenapa tidak berlaku? Maksudnya Mbak mah jangan bertanyanya begini spesifik. Kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di Indonesia, bukan di dunia? Loh, emangnya di dunia ini Kalau berlaku itu benar. hukumnya? Kalau di dunia salah. Kalau di Arab diberlakukan. Ah, kenapa hanya lihat-lihat tempatnya? Loh, bukan Berarti kan lihat hukum tempatnya. Allah gini bro, kalau dikatakan hukum Allah ini berlaku di dunia, harusnya seluruh dunia itu kepake. Kenapa hukum ini tidak berlaku di seluruh dunia? Apakah Tuhan ini Kalau tidak regional? Sebentar, Ini, kalau apakah tidak Tuhanmu semua ini, negara, apakah hukum Tuhanmu ini sifatnya regional? bukan regional, karena tidak semua negara ya memeluk agama Islam. Iya, berarti Tuhanmu ini tidak diakui di seluruh dunia. Bukan tidak Bukan, kalau diterapkan di sini. Berarti dia tidak diakui seluruh dunia. Kenapa? Bersifat regional. Di Arab doang kata kamu tadi itu atau di negara yang lain. Begitu toh? Negara-negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Iya, itu dan menggunakan regional. hukum Itu Islam. regional namanya. Itu regional. Nah, Dia kalau di Indonesia tidak- itu kan kita tidak berlaku di seluruh dunia. Iya, karena Indonesia itu melakukan hukum Indonesia. Iya, nggak berlaku hukum Betul. Allah ya. Kalau kita pakai hukum Allah lebih senang, Bang, nggak ada penjahat. Nggak ada penjahat. Emang di Dubai Nggak sana, ada. emang di Arab nggak ada penjahat? Nggak ada. Makanya Ada. jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada, Pak. Kamu lihat di Afghanistan sana, pakai hukumnya itu kan? Nah, banyak nggak? Banyak. Justru dipakai hukum Tuhan kamu itu bahkan kejahatan itu lebih menggila. Tapi kan hukumnya dibuktikan, yang maling dipotong Ya iya, tangan. tetapi kejahatan berkurang nggak? Enggak. Berkurang, Sama Mbak, aja nggak ada. ngefek. Sekarang begini, Hmm. ya taruhlah kita informasinya di Arab Saudi misalkan dia menerapkan hukum Islam, ada yang nggak berani maling? Banyak. Nah, Oh, ada yang berani enggak? maling pasti dipotong. Tapi tahuan, yang ada tangannya dipotong itu berarti mantan maling. Iya, memang harus seperti itu biar ketahuan. Harusnya begitu. Nah, Mbak usulkan aja pada DPR Bukan masalah nanti diusulkan, Pak. untuk menerapkan Bukan masalah hukum Islam di diusulkan. Indonesia. Artinya adalah manusia secara moral melihat hukum Tuhanmu itu tidak berlaku atau tidak bermoral. Bukan Itu. tidak bermoral, Mbak. Bukan tidak berlaku. Terus? Kita Ya memang memang- tidak kan? Kenapa tidak kita digunakan memikirkan hukum kepentingan itu? bersama. Oh, bukan. Karena kita hidup Artinya apa? bukan hanya orang Islam. Artinya di sini tuh mata ada 5 agama. Oke, berarti Ya. iya, berarti hukum Tuhan kamu itu tidak bisa melihat yang non-Islam sebelumnya. Berarti dia itu waktu memberikan hukum, dia tidak tahu wilayah lain itu tidak berlaku hukum dia. Artinya kurang maha tahu dong. Harusnya dia menyiapkan hukuman yang dia sudah melihat. Oh, di bangsa sana ada yang nggak percaya sama aku. Oh, di ini berarti dia nggak maha tahu. Itu konsekuensinya. Jadi, aturan-aturan yang Tuhan buat itu hanya untuk penganutnya, pengikutnya. Oh, berarti bukan untuk seluruh dunia ya? Bukan. Ya? Oh. Untuk Berarti dia hanya untuk menyadari. orang Islam. Berarti dia Karena menyadari ada yang tidak mengikutinya gitu. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen kan bukan umat Islam. Oh, Allah tahu ada orang Hindu, ada orang Kristen. Tahu. Oh, dia tahu. Taunya gini, tidak semua makhluk hidup itu akan beragama Islam. Allah tahu itu. Iya. Kalau dia tahu, makanya dia sudah tahu tapi dia tidak tahu memberlakukan hukum yang bisa dipakai di semua agama gitu kan maksudnya kan?
Untuk pribadi umat kita bukan itu berarti. Iya, dia tahu ada umat lain, tetapi dia tidak bisa membentuk suatu hukum yang bisa diberlakukan di semua agama. Nah itu berarti dia Karena tidak nggak tahu. mungkin mempercayainya, Mbak. Kenapa? Nggak mungkin percaya. Loh, kenapa? Orang Maksud saya di adalah Islam. gini, kenapa dia tidak membuat hukum yang sekiranya hukum dia ini berlaku juga untuk yang non-Islam gitu? Apakah dia tidak tahu gitu, tidak cerdas atau gimana? Tahu. Lo Tahu tahu ini. kenapa dia tidak sanggup membuat hukum yang relevan untuk Hindu, untuk Kristen, untuk Buddha dan untuk agama-agama lain? Itu yang menjadi saya bertanya. PR. Mungkinkah mereka mau mengikuti aturan itu? Loh, kalau ini kan kita Itu, lihat ya, itu. ada orang mencuri, hukumannya penjara, harusnya dia bikin hukuman penjara. Berarti dia nggak tahu. Sedangkan Tuhannya aja beda. Iya, yang di penjara sana terserah mau Tuhan kamu apa, tetapi itu diberlakukan. Harusnya Tuhan kamu itu membuat aturan atau hukum yang berlaku di semua agama. Tetapi kenapa dia tidak mampu melakukan itu? Itu kan keinginan Mbak. Bukan keinginan saya. Kenapa? Dia itu bisa memberikan hukum yang tidak relevan terhadap Bukan tidak semua relevan, agama. karena Tuhan tahu semua. Oh, karena dia nggak tahu lah, makanya dia. Tuhan tahu. Loh, Sekarang kalau gini. dia tahu, harusnya dia memberlakukan hukum itu untuk semua agama, untuk semua orang. Kayak gini, saya kasih contoh ya. Hmm. Tuhan itu tahu Adam bakal membangkang. Kenapa Tuhan tahu? Karena dengan pembangkangan Adam akan terjadi populasi manusia di bumi. Emang Kalau kalau Adam Adam tidak nggak malam, membangkang, nggak berpopulasi? nggak ada, tetap di surga. Ini kan? Coba pikirannya. Oke, sekarang saya tanya, Ya. apakah di surga itu tidak bisa kawin? Bisa. Oke, apakah di surga tidak bisa punya anak? Di surga tuh gini, kita tuh udah amalannya udah mulia. Apapun yang kita inginkan itu udah tersedia. Oke, berarti bisa nggak orang di surga punya anak? Bisa. Loh, kalau di surga bisa punya anak, kenapa Anda bilang gara-gara dia jatuh ke dalam dosa, makanya bisa populasi? Berarti nggak jatuh ke dalam dosa juga dia bisa berpopulasi dong? Nggak ada cerita di bumi maksudnya. Gimana? Nggak ada cerita di bumi. Nggak ada cerita di bumi? Iya, bumi itu berarti kosong. Orang Adam jadi surga, bawa Sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan bumi itu kosong, Adam itu aja khalifah, pengganti dari sebelumnya penghuni bumi. Penghuni bumi itu ada dulu. Kok kamu bilang kosong? Gimana? nggak ada manusia. Iya, berarti manusia memang diciptakan bukan untuk di sorga, di bumi dong kalau gitu. Ini saya cerita tadi, ya. Alasan kenapa bumi ini manusia ini ada di bumi itu karena pembangkangan Adam. Oke, Sebenarnya seandainya Tuhan Adam tahu tidak dengan pembangkangan membangkang, seandainya Tuhan itu tahu. Adam tidak membangkang, berarti bumi kosong gitu kan? Nggak ada manusianya kosong. Oh, kalau udah tahu nggak ada manusia, ngapain diciptakan? Berarti Tuhan sempat menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nggak sia-sia, makanya Berarti dengan dia tidak cerita- pernah berpikir. makanya Salah. disusun cerita itu untuk berpikir. Loh, masalahnya kalian nggak berpikir, kalian cuma mengimani aja. Sementara Kita ini semua mengimani, tidak kita- logis. Kita berpikiran logis lah dengan Loh, akal. Sekarang Coba begini, gini, saya tanya ke Mbak. kalau memang logis, ya kan? Kalau Ya. memang logis, harusnya di sorga itu tidak ada perbuatan dosa. Karena tadi Adam sudah berbuat dosa, kamu bilang di sorga itu nggak berbuat dosa, tidak ada aturan, ya kan? Halo. Nah, Ya. kamu bilang tadi kan di sorga itu tidak ada dosa. Lah kenapa Adam berbuat dosa? Itu nggak relevan. Artinya yang benar adalah sebenarnya Adam itu di bumi berbuat dosa, nggak pernah Adam itu di sorga. Karena nanti konsekuensinya adalah sorga kalian nanti berbuat dosa lagi. Karena peluang berbuat dosa dari Adam itu sudah terjadi. Jadi nggak Sekarang relevan memang. Definisi dosa itu apa, Mbak? Perbuatan melanggar perintah Tuhan. Nah, itu. Apa itu? Kalau di surga ada perintah lagi nggak? Ada pelanggaran kan Adam itu berdosa, melanggar hukum. Loh, kamu nggak ingat? Surga itu tempatnya orang-orang yang sudah lulus, udah Lah, mulia. Adam di sorga nggak? Pertama Kalau Adam diciptakan di sejak semula di surga. sorga berarti udah lulus dong. Kok malah diturunin lagi? Nah, Tuhan makanya tadi lah. Lupa kan? Lupa dia. Tuhan itu maha tahu. Sebenarnya Adam ini manusia kan diciptakan punya akal dan nafsu. Tuhan itu nafsunya akan berjalan nih pada Adam. Berjalannya gimana? Membangkang aturan Tuhan. Ya, dia membangkangnya di Oh. mana? Dia membangkangnya di mana? Di sorga, toh? Dilarang memakan buah kobe di Iya, surga. Adam Ya, di membangkangnya surga. di mana? Adam membangkangnya di Di mana? Di sorga. sorga kan? Di sorga. Karena pertama Berarti ciptaan kan di di sorga sorga. kalian juga bisa membangkang. Kenapa? Karena contohnya Adam itu Loh, kok membangkang. kalian? Kan Mbak juga makhluk Adam gimana sih? Loh, kok nggak ada hubungannya ke situ? Artinya adalah seperti ini. Kita dong. Jangan kita, kau kan di neraka kau. Ada siapa? Aku di surga. Loh, Maryam 71. Tidak ada yang Eh. tidak mendatangi neraka bagi umat Islam. Bagi saya nggak berlaku. Kan katamu
tadi ya, hukum Allah itu hanya berlaku untuk kalian. Berarti saya nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Karena itu cuma berlaku untuk kalian. Saya nggak masuk neraka. Saya nggak ditipu. Berarti Mbak nggak masuk surga. Oh, dia suka lupa. Saya nggak akan masuk neraka kalian, nggak akan. Untuk ya, hukum Allah itu berlaku untuk ya kalau aturan-aturan. Tadi kamu bilang kan, sorga itu untuk orang yang sudah lulus ujian, betul? Nah, dengan aturan Tuhan. Iya. Nah, saya tanya, Adam itu pertama kali di mana? Di surga. Berarti dia udah lulus ujian, kenapa dia ujian lagi? Dia penciptaan pertama. Kamu surga tempat lulus ujian. Ternyata ya, Adam belum Adam lulus itu ujian. orang yang pertama. Dia tuh mula-mula. Berarti Adam memang tidak diciptakan di surga. Logikanya adalah begini Pak, ya saya kasih tahu. Salah jika dikatakan Adam itu diciptakan di sorga. Kenapa? Karena sorga sejak semula kamu harus konsisten. Sorga itu tempat orang lulus ujian. Berarti Adam itu tidak pernah di sorga, dia di bumi. Itu. Jadi dari sini kamu harusnya berpikir, ternyata Adam itu tidak di sorga diciptakan, di bumi. Karena bumi inilah tempat ujian. Sorga tempat kelulusan. Iya. Iya, kok malah iya? Berarti itu salah. Kita bicara Adam. Kan? Adam kan orang pertama. Iya, orang pertama itu di bumi, Bapak. Karena diujinya di bumi. Kalau Adam itu di sorga, dia nggak diuji. Gimana sih kamu? Makanya salah. Konsep Adam itu di sorga itu salah. Adam itu di bumi. Diciptakan di surga. Nggak akan konsisten. Mikir Bapak. Jadi dari sini Bapak harusnya berpikir, oh ternyata salah. Gitu. Ya, saya tetap konsisten dengan pendapat saya. Tuhan Adam itu diciptakan di surga. Berarti kalau Anda konsisten dengan pendapat Anda, berarti nanti kalian ketika sudah masuk surga, kalian diuji juga dan kalian digelindingin lagi nanti ke bumi. Itu akan terus putar. Loh, kalau konsistensi itu begitu. Kalau di surga itu sudah tidak ada hitungan istilahnya peraturan lagi dosa atau pahala. Kenapa Adam masih diatur? Kalau sudah di surga tidak ada aturan, kenapa Adam diatur? Dia kan orang pertama. Jadi harusnya Tuhan mampu mendamaikan manusia tanpa harus jadi manusia dong. Nah itu cara dari dia mendamaikan manusia itu ya dengan cara menjadi manusia itu. Karena mendamaikan manusia itu adalah dengan cara menghapuskan dosa. Kalau yang menghalangi antara manusia dengan Allah itu kan dosa. Nah caranya dia mendamaikan manusia ya dengan kurban. Sejak dari zamannya Adam dulu juga seperti itu. Mendamaikan manusia dengan Allah itu ya dengan kurban. Karena tanpa kurban ya tidak ada penghapusan dosa, tidak ada pendamaian. Nggak nyampe aku Kak, soalnya setahu aku Kak Allah itu mati. Karena kamu nggak punya Taurat. Seandainya kamu punya Taurat, kamu akan tahu. Maksudnya gini Kak, bukan masalah kitabnya, bukan. Saya nggak permasalahkan kitab Kakak. Cuman logika saya, Tuhan itu maha tinggi, maha bersih. Okay. Jadi cara dia membersihkan dosa gimana menurut kamu? Ya suka-suka dia tinggal hapus, nggak perlu itu namanya dia. Bukan maha kuasa, itu namanya pelenger. Gimana? Karena gini bro, sudah ngasih hukum Taurat, tapi caranya suka-sukanya. Kan Taurat itu adalah hukum mendamaikan manusia dengan Allah. Taurat itu isinya adalah perintah kurban. Itu sejak semula hukum yang dia sudah berikan. Nah, makanya kamu tahu ada kasus di mana Kain dan Habel sama-sama memberikan kurban kepada Allah. Ya karena apa? Dari sejak zaman Adam, cara untuk mendamaikan manusia dengan Allah, kan ini masalah mereka apa? Dosa. Cara mendamaikannya itu dengan kurban. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa suka-sukanya Allah, berarti dia inkonsisten. Karena sejak semula di zamannya Adam, dia mengatakan didamaikan hanya dengan kurban. Tiba-tiba dia pelenger di tahun sekarang, suka-sukanya. Itu kan nggak. Begini Kak, sekarang pertanyaan saya. Orang manusia yang masuk ke dalam surga itu karena apanya? Karena amal baiknya kah? Atau karena apa? Tuhan. Kok karena amal baik? Manusia diciptakan itu baik. Manusia diciptakan pertama kali kan di surga kan? Nah berarti tidak ada salah. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa, makanya dia mati. Itu. Jadi cara mendamaikannya supaya masuk ke surga ya harus menghapuskan dosa itu supaya bisa bersatu lagi di surga gitu kan. Nah, cara menghapus dosa gimana? Ya harus mati. Karena dosa di dalam daging. Ya badan kita ini harus mati. Itulah membersihkan dosa. Itu bentuk keadilan dan logika. Itu. Jadi menurut Kakak, bukan menurut saya. Menurut Kakak ini semuanya sudah diputuskan. Saya, itu iman saya. Iya. Itu iman Kakak kan? Kan menurut Kakak, iman Kakak kan? Karena jadi yang iman saya itu bukan menurut saya. Iman saya itu berdasarkan Tuhan. Ya menurut Tuhan lah. Menurut Tuhannya Kakak lah.
Semua manusia sudah dihapuskan dosanya atau? Sudah dihapuskan kalau dia menerima penghapusan dosa itu. Ya melalui apa ya? Kamu harus menerima Tuhan yang menjadi manusia itu. Jadi kalau Kristen kita bebas buat apa saja. Yang penting kita udah ikut Tuhan saja. Gitu. Dihapus dosa kok mau nambah dosa lagi? Gimana kamu? Ini kamu pertama punya dosa, dihapus. Terus kamu mau bikin dosa. Ini kan lebih nggak logika, Bang. Seharusnya kamu menjaga dirimu supaya tidak berdosa. Ini kok malah suka-suka berbuat dosa. Berarti kamu menghina rahmat Tuhan. Sudah diberikan rahmat, dibebaskan dari dosa, dihapuskan dari dosa, malah kau bikin dosa. Ini namanya goblok, Bang. Serius. Ya, serius. Saya percaya itu kalau iya, kayak kan, gitu. Bodoh nggak menurut Abang? Udah dibersihin dosanya, kau bikin lagi dosa. Nah, itu kebodohan. Yang jadi pertanyaan, yang Tuhan hapuskan dosanya itu yang manusia yang dari kapan? Sampai yang kapan? Semua manusia. Makanya kenapa dia mati, turun ke dunia orang mati, berarti dari sampai zamannya Adam, itu dia ampuni dosanya. Sampai yang kepada yang hidup dan yang belum ada, itu harus diberitakan. Itulah tujuannya kenapa dia mati. Supaya dia bisa menyelamatkan baik orang hidup maupun orang mati. Luar biasa Tuhannya kakak Emang ini ya. Tuhannya harus seperti itu, Bang. Bukan duduk-duduk aja rebahan. Itu yang namanya maha kuasa. Karena dia banyak kuasanya, dia melakukan sesuatu. Bukan manusia yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan. Nah itu tuh. Itu yang saya maksud. Ya, Tuhan lah yang melakukan. Jadi nggak ada. Dia maha kuasa, tapi dia tidak berkuasa menghapuskan dosa. Melainkan harus dia sendiri yang menghapuskan, Bang. Emang siapa yang ngapusin dosa? Kalau nggak Tuhan Yesus? Masalahnya dia harus digunakan. Yang mengatakan hina itu siapa? Pertanyaan saya. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikatakan hina? Adakah dia mengewek bocil? Sebentar. Menghinakan itu, Bang. Saya mau tahu mindset kamu. Hina itu, Bang, ketika ada laki-laki mengewek ya janda, budak, anak kecil, itu baru hina. Mukanya asam sama orang buta itu hina. Tetapi yang dilakukan Yesus itu adalah perbuatan mulia. Berkorban itu mulia, Bang, bukan hina, Bang. Sejak kapan orang berkorban disebut hina, Bang? Logikamu lah, Bang. Caranya, saya nggak bilang berkorbannya itu keliru, enggak. Berkorban benar, tapi caranya dengan cara harus disalib dulu. Loh, kenapa memangnya dengan disalib? Ya kurban itu semuanya juga mati kan, disembelih. Ini beda. Cara matinya beda, Kak. Cara matinya gimana? Kurban itu gimana? Cara kurbannya gimana? Orang berkurban dengan cara berjuang, dengan orang berkurban yang diarak. Bukan berjuang, Bang. Abang nggak ngerti kurban berarti. Bang, semua hewan kurban itu disembelih, darahnya itu ditampung. Jangan samakan Tuhan kakak dengan hewan. Jangan. Kok disamakan sama hewan? Bukan disamakan. Tetapi kurban hewan itu adalah bayang-bayang daripada apa yang akan datang, yaitu Kristus. Karena gini, Bang. Abang kalau mau pakai logika ya, Bang. Karena kalau abang bilang jangan samakan Tuhan dengan hewan, manusia sekarang ini lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Hewan tidak berdosa, manusia semuanya berdosa. Sebenarnya hewan itu lebih mulia. Kenapa? Karena dia berguna bagi manusia. Sementara manusia detik ini pun, Bang, itu tingkah lakunya lebih dari hewan. Jadi kalau kamu bilang jangan hinakan Tuhan dengan hewan, manusia ini lebih hina dari hewan. Yang saya lihat itu. Tapi kan Tuhan kakak bukan manusia ya. Kenapa? Tuhan kakak kan bukan manusia, harusnya Tuhan mulia. saya itu adalah Allah dan manusia, itu udah penjelasan saya di awal. Tuhan saya itu bukan manusia, tetapi dia datang menambahkan kodrat manusia, itu penjelasan saya. Saya paham, dia berkorban itu baik, saya paham. Tapi cara berkorbannya itu loh. Gimana? Kenapa rupanya? Loh, sejak semula kan udah dibilang Tuhan itu mengorbankan apa? Hewan, karena di dalam darah ada nyawa. Kalau kurbannya buah-buahan, makanya sama kayak si Kain, tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ada darah di situ, tidak ada nyawa. Jadi nah, itu, yang apa sih, Bang, kamu nih? Jadi enggak kalau buah. Enggak, kalau dia buah itu bukan kurban tapi sedekah, gitu maksud saya. Kamu ngerti nggak arti kurban? Ngerti kurban? Ngerti. Apa itu kurban? Fungsi kurban apa menurutmu? Berkurban atau kurban? Kurban dengan berkurban itu sama. Beda. Kurban itu barangnya yang mau dikorbankan, berkurban itu kegiatan menyerahkan barangnya itu sebagai kurban. Oke, terus apa? Beda, kan? Kamu tahu apa tentang kurban, apa yang kamu maksud? Pemahamanmu. Contoh ya, saya kasih contoh agar kakak mudah untuk ngerti gini. Kalau kita membela negara kita rela berkorban membela negara kita. Apakah dengan cara kita harus menyerahkan diri ke musuh untuk dibantai gitu? Loh, itu yang berkorban itu rata-rata menyerahkan nyawanya dong di perbatasan, dia berperang, dia bukan berjuang. Bukan berjuang. Di mana ada kamu lihat pahlawan itu tidak mempertaruhkan nyawanya? Kamu yang gak logika. Yang saya tanya, pahlawannya itu menyerahkan diri untuk disalib atau menyerah? Loh, bukan disalib, Bang. Dia kan berkorban, rela menggantikan kamu di rumah, dia yang berjuang. Jadi berkorban itu yang menyerahkan nyawa. Menurut kamu ngapain? Abang kira orang yang di medan pertempuran sana udah nggak siap nyawa? Bang, kayaknya kau kurang patriotisme banget deh orangnya. Itu nggak logis banget, Bang, jadi orang serius. Kamu kira berkorban itu ngapain, Bang? Siap meninggal dong, siap mati dong.
Makanya dikatakan berkorban jiwa dan raga. Nah itu Ya kamu berarti sama bunuh diri beda kak. bundir siapa yang bundir rupanya? Yang tidak ada perjuangan, tidak ada penolakan, itu bunuh diri namanya, menyerahkan Tidak diri. ada perjuangan, tidak ada penolakan. Bundir itu artinya menyerahkan nyawa, Iya, tidak ada penolakan. Kalau kita tidak berjuang, memperjuangkan nyawa Nah, kita, terus berarti apa? kita sama Kurban saja itu bunuh diri. apa? Yang kamu tahu kurban itu Kurban itu, jadi kak begini, berkurban itu rela memberikan untuk iya, Bukan memberikan nyawanya sebagai mempertaruhkan. keselamatan. Iya, mempertaruhkan berarti kan memberikan kan? Loh, Nah, beda. Mempertaruhkan sama memberikan coba beda. mempertaruhkan. Coba kalau taruhan, kamu ngasih apa? Taruhan kan dikasih. Loh, Bisa Fadel, nggak dengar kamu nih dulu? ngerti bahasa Indonesia Bisa nggak? enggak? Bisa dengar dulu enggak? Ya. Orang taruhan itu bisa saja menang, bisa saja kalah. Nggak mesti harus kalah. Makanya itu kalau mempertaruhkan berarti memberikan nggak? Orang taruhan kan kak bilang tadi orang taruhan itu kak bisa menang, bisa kalah. Berarti ada Bukan, usahanya. itu setelahnya. Mempertaruhkan itu artinya apa? Coba kamu googling dulu deh, biar kamu tahu definisi mempertaruhkan. Mempertaruhkan itu kak dengar ya. Mempertaruhkan itu meresikokan. Memberi nggak? Loh, gimana kalau misalnya kamu aja main judi taruhan Coba apa? bahasa Indonesia Taruhan gimana sih? uang. Jadi Dikasih nggak mempertaruhkan taruhannya? itu memberi. Aduh, Bahasa abang Indonesia ini dari apa mana sih? itu? Sekolahnya ini. Ya, kita Google aja ya bang, biar kau tuh ngerti bahasa Indonesia. Bang. Coba googling lah. Googling Pertaruhkan lah. kok nggak ngerti? Pertaruhkan itu memberi atau coba googling. Nih, ya. Ini mempertaruhkan artinya mengorbankan sesuatu yang berharga, nyawa, harta. Liatin kak. Oke. Nih bang, Mempertaruhkan. menjadikan sesuatu sebagai taruhan artinya mengorbankan, mempertaruhkan sesuatu yang berharga seperti nyawa, harta, masa depan untuk mencapai suatu tujuan. Itu Ada kalimat memberi enggak di situ? loh, kalau mengorbankan itu ini kan mempertaruhkan, Kak Bang. Kan kata kakak tadi mempertaruhkan itu memberi. Mana kalimat memberi di Iya. situ? Ya mempertaruhkan ini loh Kak, Bang, mempertaruhkan Iya, kalimat nyawa. memberi di situ. Loh, sekarang Cari saya tanya kalimat kamu. memberi di situ. Kalau kamu taruhan kira-kira ada yang diberi nggak? Kakak kalau udah kalah di googling bukan. aja, jangan cari jalan pembenaran lah. Loh, menurut kamu mempertaruhkan itu apa? Mempertaruhkan itu merisikokan kak. Jadi ada kemungkinan bisa menang, ada kemungkinan bisa kalah. Tapi kalau memberi itu Pencapaian. sudah tahu. Itu pencapaian. Menang atau kalah itu adalah pencapaian. Dalam konteks taruhan ini loh. Iya. Mempertaruhkan loh. Kenapa jadi pencapaian? Gimana? Karena kamu bilang resikonya bisa menang atau bisa kalah. Iya, berarti nggak perlu memberi. Kita berjuang dulu. Kalau memang kalah, baru kita kasih. Kalau nggak kalah, ya kita ambil. Kenapa Itu harus kalau kasih? kamu loh, gini bro, yang namanya taruhan itu kan dikasih kan? Enggak. Taruhan itu merisikokan, bukan dikasih. Kalau Iya, dikasih itu tapi kan pemberian. diserahkan sebagai taruhan kan? Kalau pemberian apa namanya? Memberikan Dikasih. berarti ada sesuatu yang dikasih untuk dipertaruhkan, kan itu mempertaruhkan. Gimana sih? Aduh, kakak ini gimana sih? Apa itu? Udah jauh ini, Kak. Oke, kita kembali lagi. Kalau kan dari tadi penjelasannya adalah mengorbankan. Ya. Mengorbankan itu artinya apa? Kamu yang bilang mempertaruhkan, mengorbankan itu memberikan. Googling. Karena itu yang mau kita cari. Googling biar googling yang jelaskan sama kakak. Coba Oke. googling. Googling apa? Yang kakak tanya tadi Mengorbankan. ke saya apa? Mengorbankan. Mengorbankan itu Kamu apakah dia sama yang dengan memberi? sebenarnya tadi membawa narasi mempertaruhkan. Kata saya, mengorbankan itu bukan mempertaruhkan, tetapi Saya memberikan. tanya, Yesus memberikan Arti atau mengorbankan? Nih, biar kamu tahu kan kita tadi mau membahas mengorbankan, kamu yang tiba-tiba mengatakan mempertaruhkan gitu loh. Arti mengorbankan, kamu kan yang lari bro. Nih bang, mengorbankan berarti merelakan atau memberikan sesuatu yang berharga. Kamu lah tadi yang bilang mempertaruhkan, sudah? Kontesnya begini. Korban itu Benar. Kontesnya gini kak, yang kakak catat di situ apa perbedaan mengorbankan dan memberikan? Pasti beda. Apa sih? Kita ini mau membahas korban loh bang. Kamu itu kan sedang lari. Kamu kan sedang lari kan? Mengorbankan sama memberikan itu kak beda. Kalau nggak percaya coba cari di situ. Ada nggak perbedaan sama memberikan sama mengorbankan? Perbedaan memberikan dengan mengorbankan. Kamu aja mau saya tanya ya. Nih ya. Terus baca. Oke, ini dalam konteks memberi artinya menyisihkan kelebihan. Mengorbankan berarti merelakan sesuatu. Apa? Kan beda. Oke, sekarang kalau kamu bilang beda, ini kan memberikan dalam konteks menyisihkan sesuatu. Yang Dengan saya tanya. mengorbankan dalam konteks Tuhan,
Ini adalah mengorbankan. Mengorbankan itu ya bisa memberikan, karena mengorbankan tadi juga definisinya sudah memberikan. Menurut kamu, yang tadi saya tanya, menurut agama kamu, korban itu apa? Saya cuma mau tahu itu, karena kamu kan hanya berputar-putar bermain kata, tapi kamu kosong. Sebenarnya kan kamu mau nyari arti kata korban dari saya, karena kamu tidak mampu menjelaskan. Itu saya pahami, trik kamu. Dari agama kamu, korban itu artinya apa? Jadi korban itu maknanya akan berbeda ketika konteksnya berbeda, Kak. Kamu jawab saja dari perspektif agama Islam. Nggak bisa, nanti itu saya nanti terjebak di situ, makanya saya tanya kontesnya. Karena memang bahasan kita itu adalah kurban tadi. Kamu Jadi yang begini, lari. dalam Gitu. konteks Kamu kalau ketuhanan. memang tidak bisa menjawab, tinggal jujur aja sih bro. Nggak, saya bisa. Dari perspektif agama Islam, apa sih arti mengorbankan itu? Silakan. Konteks ketuhanan ya, seperti Yesus mengorbankan Dalam ya. konteks Islam, arti berkorban itu apa? Itu pertanyaan saya. Jangan kakak jebak saya, mau samakan Tuhan saya sama Tuhan kakak, beda. Dengerin baik-baik, simak ya. Dalam perspektif agama Islam, arti korban atau berkorban itu apa? Silakan jawab. Jadi kalau konteks, saya selesaikan dulu saya bicara ya kak ya, biar nanti nggak salah paham gini. Ya, kalau Tuhan kami nggak pernah ada pengorbanan sedikit pun untuk kami. Kalau kami yang harus berkorban untuk Tuhan kami. Jadi itu yang harus kakak pahami. Anda korban untuk Tuhan. Emangnya Tuhan kamu kenapa sampai kamu berkorban untuk Tuhan kamu? Enggak. Kenapa Kakak, dia kenapa sampai kamu berkorban? saya jelaskan. Kamu mau menyelamatkan. Kalau pahlawan berkorban menyelamatkan bangsanya. Nah, sekarang umat Islam berkorban untuk Tuhannya. Tuhannya emang lagi nggak selamat. Saya mau jelaskan atau kakak ini? Kakak Silakan. mau bertanya atau mau jelaskan? Silakan. Kakak punya suami nggak? Punya. Kakak punya suami? Silakan jelaskan aja bang, nggak usah lari-lari. Kalau ibu kakak berkorban untuk kakak, itu tanda kasih sayang. Tapi Bicara kalau kakak agamamu, berkorban, bang, bicara iya. agamamu, Jadi bukan gini bicara kak, yang lain. kami umat Islam berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kasih sayang Allah, agar membuktikan bahwasanya di hati kami itu tidak ada dunia. Yang di hati kami itu hanya kasih sayang Allah saja. Kami tidak butuh untuk jadi kaya. Kami tidak butuh punya anak, punya istri, punya mobil. Nggak butuh. Kami korbankan semuanya. Demi Allah itu meyakini bahwasanya kami itu benar-benar hanya untuk Allah saja. Jadi kamu bilang kalian berkorban untuk mencari kasih Allah. Berarti kasih Allah ini hilang kemana? Nggak ada. Dia nggak memberi. Berarti selama ini dia tidak pernah merahmati kalian sampai-sampai kalian harus berkorban dan harus mencari kasihnya. Oh, nice. Nggak apa-apa, saya hargai bro. Berarti nggak ada kasihnya ya, sampai kalian harus cari-cari gitu. Kalau kami nggak perlu bilang kak, karena memang di kami itu sudah jelas. Berarti Tuhan sudah tidak pernah merahmati sesuatu gitu, tidak pernah memberi kepada kalian. Sampai kalian cari-cari, sampai kalian harus berkorban dulu supaya dikasih. Bisa nggak dengar dulu? Harta, nafas yang kami terima ini itu hanya sebagian kecil dari rahmat. Itu bukan apa-apa. Oke, siap. Kami jadi bagaimana lah cara menghapus dosanya itu gimana? Oke, kalau dalam agama Islam, kalau kami itu nggak bisa hapus dosa kak. Kalau kami ya nggak bisa hapus dosa. Tuhannya nggak bisa hapus dosa? Bukan nggak bisa, tapi kami nggak bisa hapus dosa. Bukan. Saya tanya dalam agama Islam, caranya supaya dosa kalian itu dihapuskan tuh gimana? Jadi gini kak, kalau dalam Islam ada yang namanya timbangan. Ya, timbangan mizan namanya. Itu timbangan amal baik sama amal buruk, dosa sama pahala ditimbang di situ. Jadi kita buat dosa diambil dihitung, kita buat yang baik-baik juga dihitung. Nanti di hari akhir akan dipertimbangkan di situ, akan ditimbang semuanya. Lebih berat mana, dosa atau pahala? Nggak ada yang dihapus-hapus. Nah, terus berarti semua orang nggak ada yang selamat dong, karena semua orang berdosa. Kenapa? Semua orang berdosa. Tapi cara kita juga cara kerja timbangannya itu gimana? Supaya kalian selamat itu cara menimbang kebaikan dengan kejahatan itu gimana? Tadi kan saya sudah sampaikan sampai nama timbangannya. Berapa amal untuk menyeimbangkan dosa-dosa kamu? Coba gimana cara menghitungnya? Jadi yang mampu mencatat dosa manusia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui berapa banyak dosa kita. Bahkan berarti kalian belum pasti kalian selamatnya itu. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwasanya dosa manusia itu adalah sebanyak buih di lautan. Banyak sekali dosa kita kak, tapi mudah juga bagi kita untuk cari pahala. Kita niat sedekah saja, niat sedekah saja. Paham enggak kak? Niat sedekah itu dihitung pahala kak. Belum sedekah, belum. Terus apa? Jadi dosa kalian itu gimana? Nggak dihapus-hapus berarti kalian nggak pernah suci dong? Berarti kalian kotor terus dong? Karena nggak bisa dihapus katanya. Siapa manusia yang suci? Loh berarti kalian ini begitu manusia dilahirkan kan suci. Lah cara kalian kembali fitrah, kembali suci lagi itu nggak ada caranya. Berarti udah kotor aja terus.
Karena kamu bilang tadi nggak ada pakai cara dihapus dosanya. Yang ada dibalikan enggak kalau di kami? Dosa Dibalikan apa kami, itu? pahala kita, contoh, dosa kita 10 tidak dihapus, tapi digantikan dengan pahala 10. Tidak dihapus. Gimana itu konsepnya tuh diganti? Nah, Coba, itu. coba. Kamu Jadi jelasin. kalau di kita, Tuhan kita itu nggak punya tip X. Jadi nggak bisa hapus-hapus dosa. Yang bisa berarti diganti. kalian semuanya manusia kotor dong kalau gitu. Kakak bersihkah? Ya harus bersih lah kalau dibersihkan. Contoh, Kakak dosa punya kamu itu nggak? 10 ya kan? Kakak Dosa punya kamu itu nggak? 10. Terus digantikan sama apa? Biar hilang. Ini anggaplah ini kamu begitu lahir kan bersih. Dosa kamu 10. Terus berarti kamu tuh nggak pernah fitri, nggak pernah fitrah. Setelah Lalu- ada dosa 10 karena nggak ada penghapusan dosa. Kalau di kita, Bang Eka, nggak ada yang bisa memastikan seseorang itu bersih 100% dari dosa. Tapi Jadi Tuhan lu nggak bisa membersihkan. beda kontesnya. Kalau Tuhan yang membersihkan itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu berhak melakukan apa saja. Kata konteksnya- kamu tadi Tuhan kamu nggak bersihin dosa. Gimana sih? Iya, bukan Berarti nggak kalian bisa. semuanya Nggak berdosa bersihin, dong. nggak bersihin bukan berarti nggak bisa, Kak. Loh, Itu terus beda gimana konteksnya. cara membersihkan dosa kamu? Misal dosa kamu 10. Terus Oke. gimana cara membersihinnya? Kita dapat pahala 10. Dapat 10 pahala. Pahala 10. Tambah satu lagi. Terus kita tambah lagi pahala 1. Tambah lagi 1. Ini dosa masih tetap 10. Oke, kalau kakak jadi Tuhan, saya surga atau neraka? Loh, ini nggak hilang-hilang dosanya. Mau kau pahala kau 1 miliar pun, dosa kau tetap ada. Makanya ada yang namanya Tapi kan timbangan. ada yang masuk surga kita dong. Di surga kalau bisa kita- ada dosa. Tunggu, kalau pertanyaan kita- saya. Di surga bisa ada dosa. Oh, beda kontesnya. Kalau di surga itu kita sudah melewati yang namanya timbangan mizan. Kita itu sudah disucikan di situ. Ketika Loh. kita pahalanya lebih banyak daripada Nah, dosanya. disucikan maka kita itu akan- dibersihkan nggak? Iya, tapi beda cerita. Bukan berarti bukan bisa sekali Tuhan kita untuk dibersihkan. bersihkan itu. Kita perlu jadi manusia Tuhan kita untuk Oke, bersihkan oke. itu. Bentar, dibersihkannya di mana? Ya kita kan diperiksa dulu. Ketika Enggak, di diperiksa. surga, di Sebelum. akhirat, apa sih namanya tuh? Di dunia, di alam kubur atau di dunia itu dibersihkan dosanya? Nggak ada pembersihan dosa di dunia, Kak. Nah tadi katanya disucikan. Nah disucikan itu diapain? Makanya saya kasih tahu. Jadi manusia itu ada yang namanya alam ruh. Setelah alam ruh ada yang namanya alam rahim. Setelah alam rahim ada yang namanya alam dunia. Setelah alam dunia ada yang namanya alam kubur. Setelah alam kubur ada yang namanya alam akhirat. Disitulah kita akan diperiksa. Di akhirat diperiksa ini dosa. Ya. Nah terus kapan disucikannya? Ditimbang dulu. Kalau memang masih Oh, pahalanya lebih ditimbang. banyak dari Oke, pahalanya lebih banyak daripada dosa. Pahala, Ya kan belum dapat ingat terus. Oh. dosa. Terus gimana? Cara membersihkannya gimana? Pahala, dosa, dua-dua ini Setelah ditimbang. ditimbang, Terus? setelah ditimbang, lebih banyak pahala daripada dosa. Nah, pahala banyak. Taruhlah ini 100, dosa 2 biji. Nah, terus ini lebih berat. Terus kemana nih? Ke neraka? Reset, nggak ada neraka. Reset loh. Gimana caranya? Udah terlalu udah banyak terus reset. Ah. Terus dosanya kapan dihabisin? Pola pikirnya kakak untuk pola pikirnya Tuhan itu jauh, nggak nyampe Kamu kakak. jelasin aja. Kan harus pakai logika. Ayo. Kita juga kak, kalau kita Tiba-tiba udah ditimbang, di reset. Iya, kalau memang pahala. Di reset. Kalau pahala lebih banyak. Tapi kalau dosa lebih banyak, maka dibersihkan lagi ke Nah, neraka jadi dulu. dosa yang 2 biji ini diapain? Reset. Ya di reset berarti pahala juga di reset. Karena kalau satu di reset, karena dua-duanya di sini timbangan, Iya, berarti sudah. pahala di reset nggak ada. Berarti dosa tetap balik lagi 10. Lah karena di reset, Bang. Kalau di Pahala dan reset dosa. dosanya, Pahala pahala dan juga dosa. di reset dong. Karena Nah. pahala dengan dosa sama-sama di timbangan. Masa yang di reset berarti semuanya nggak ada? 0. Ya. Dijadikan 0. Cara menjadikannya ini 0 seperti apa? Dosa dan Caranya- pahala ini. Cara resetnya Tuhan itu beda sama cara resetnya kita, Ya Kak. kasih tahu aja. Gimana nggak cara nyampe kita ini. reset? Kakak pengen tahu cara Tuhan mereset? Gimana caranya? Mati dulu, baru tahu. Kan memang sudah mati. Ini kan timbangan ini kan ketika Kita sudah di yang alam hidup ini, kematian, bro. kita yang hidup ini pengen tahu cara Tuhan mereset dosa kita, ya kita harus mati dulu, kita lihat secara langsung. Berarti kamu nggak tahu. Oh. Bukan nggak tahu, Gimana? itu kekuasaan Tuhan. Oke. Kekuasaan Tuhan itu kita nggak bisa sampai di situ. Oh, dengan kata lain kamu mau bilang cara menghapus dosa itu orang Islam nggak ada yang tahu. Rahasia Allah itu. Oh, jadi ini Kelamin. berarti Jadi agama kamu belum kelamin. kebenaran ya? Berarti agama kamu Kelamin belum Tuhan. disebut kebenaran tapi masih rahasia gitu. Menurut kakak, itu menurut kakak bukan menurut saya loh. Karena begini bro, yang namanya kebenaran itu kan sesuatu yang sudah dibuktikan dan dinyatakan. Namanya benar, misal saya minum, tapi saya cuma ngomong doang. Ketika saya sudah minum, baru itu benar, benar-benar minum gitu. Nah, berarti iman abang selama ini itu hanya masih rahasia. Anda mengimani rahasia gitu.
Rahasia yang tidak tahu, tidak ada kebenarannya ini, belum terbukti. Itu namanya goib, kakak, bukan rahasia lagi. Kalau dibicara konteks keimanan, goib itu kan, rahasia, saya tahu. Jadi ketika kita dituntut berarti belum kebenaran ya? maksudnya belum kebenaran ini gimana? Maksud kakak ini sedih. Bro, namanya sesuatu yang rahasia itu benar nggak? Kebenaran nggak? Nyata nggak? Enggak nyata. Kata siapa enggak? Rahasia kok nyata, gimana? Goib itu nggak nyata Kamu gitu. punya rahasia sesuatu terus nggak ada yang tahu. Nggak Maksud dikasih kakak tahu. begini. Nah, berarti itu nggak Goib ada. itu nggak nyata gitu. Goib itu nggak nyata. Goib itu nggak nyata. Untuk sekarang karena kakak masih hidup. Karena belum nyata. Itu sesuatu yang tidak nyata kan gitu. Kalau kakak bilang alam yang setelah alam kematian itu goib itu nggak nyata, berarti hari ini kakak nggak hidup. Bro, kamu tahu nggak Malin Kundang yang dia mengutuk anaknya jadi batu? Nah, menurut kamu bagaimana cara mamanya itu menjadikan Malin Kundang itu batu? Kamu tahu nggak? Berdoa? Iya. Kapan hari mamanya Malin Kundang berdoa? Bukan kapan hari, manusia itu nggak punya kekuatan, kuasa. Kamu tahu nggak dongeng Malin Kundang? Kamu ngerti nggak dongeng Malin Kundang? Nah, tiba-tiba anaknya bisa jadi batu. Kamu tahu nggak? Itu sesuatu yang masih belum jelas gitu loh, belum nyata. Makanya itu tidak bisa dipercayai. 100% kisahnya. Mau jalan dulu? Udah, terserah kakak lah. Saya mau jalan dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Oke, bye. Thank you, bye. Oke, berarti belum tahu, woi. Selamat sore. Ya, Bang Ajudan, boleh buka kameranya, Bang? Oke, sabar, tar. Oh, galap, cek. Nah, jadi, sabar. Sabar ya. Mau ditanya apa Bentar. aja? Saya mau tanya, kalau perbedaan Yesus sama bapaknya bagaimana? Bapa itu adalah sang sumber. Firman itu adalah penyataan sang sumber. Kan saya dengar biasa Tuhan Yesus, Bapak itu berarti Tuhannya dua. Nah, bagaimana? Apa sih, Bang? Bapa itu Tuhannya dua. Bapa itu Tuhannya dua tuh gimana? Aku nggak ngerti. Maksudnya kan ada saya dengar dengan Tuhan Yesus, ada saya dengar Bapa Allah di surga, maksudnya bagaimana? Satu itu merujuk satu Allah. Ya jadi sebenarnya. Itu saya tanya. Iya. Jadi Bapa itu adalah Allah. Yesus itu firman Allah. Firman Allah satu di dalam Allah, yaitulah Allah yang satu. Jadi nggak ada berapa, ya hanya ada satu Allah dengan firman dan rohnya. Roh Kudus. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Pak Ajudan ini badan, ya kan, tubuh manusia. Terus Pak Ajudan punya roh, punya pikiran. Nah, tapi pikiran dengan tubuh Pak Ajudan ini beda, tapi satu. Iya kan? Roh Pak Ajudan ini kan satu di dalam tubuhmu kan? Nah itu ada dua realita yang berbeda, tapi satu. Jadi ibaratnya Bapak itu seperti tubuh, ini ya seperti tubuh, dan firman itu atau Yesus itu seperti pikiranmu. Jadi kalau kamu punya pikiran kan kamu menyatakan tubuhmu. Itulah yang tadi saya bilang bahwa Bapak itu adalah sang sumber dan firman itu adalah penyataan dari sang sumber tadi. Ya, saya cuma ingin tahu saja toh. Saya ingin tahu. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Ingin tahu aja. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Udah. Kasih. Ini ya, bingung, ribet. Yalah segitu doang aja ribet. Kalau kamu mengatakan ribet, bingung, jadi anjing, jadi babi itu nggak ribet, imani aja. Oke, halo Safran. Ya, selamat siang kakak. Mau bertanya apa bro? Atau mau melanjutkan yang tadi juga boleh. Tadi pembahasan masalah pengampunan dosa ya? Penghapusan dosa. Iya, penghapusan dosa tadi ya. Ini Bang Rifano. Iya, ntar kak ya. Jadi gini kak, kalau untuk pengampunan dosa itu
kakak nggak bisa ngitungnya pakai kalkulator tadi juga. Kan dari itu kan kuasa Tuhan tadi kakak bilang kan, dia kalau menghitung caranya satu-satu ya sudah. Secara logika ya nggak bisa, dia kan Tuhan Maha Kuasa. Tadi teman kamu kan bawa timbangan. Bicara timbangan itu berarti bicara angka gitu. Makanya justru nggak masuk akal ketika pahala dihitung, dosa dihitung, terus nanti mana lebih berat ditimbang. Nah itu kan penjelasan teman kamu. Justru saya itu mau tahu gitu loh. Gimana yang logisnya itu gimana? Kalau bawa timbangan udah pasti bawa angka, karena bicara timbangan itu angka. Oh kakak mau tahu timbangannya gitu? Karena narasinya betul tidak ada timbangan pahala, timbangan dosa itu bener nggak itu? Sebentar. Saya gini ya, sepengetahuan saya ya, itu namanya ada istilahnya namanya mizan gitu ya, mizan. Ini timbangan amal ya jadi kan kita nanti gini Mbak, kita kan kembali kepadanya semua ya nanti seluruh umat ini ya kembali ke akhiran. Ini tunggu dulu sebelum saya bernarasi, saya sampaikan dulu. Kebenaran itu datang dari hanya milik Allah, kesalahan yang milik saya ya. Jadi ketika saya ada penyampaian salah ataupun penyampaian yang ajaran-ajaran yang di agama kami itu saya sampaikan ini salah, itu datangnya dari saya, bukan mungkin keterbatasan saya. Tapi kalau kebenaran itu hanya milik Allah ya. Jadi nanti jangan di framing gitu ya Mbak ya. Kalau mau salahin saya aja gitu. Mungkin saya kurang ilmunya nanti ya. Jadi konsep perhitungan itu namanya dikenal dengan istilah mizan. Ini adalah neraca gaib yang sangat adil di hari kiamat gitu nanti untuk menimbang seluruh amal perbuatan manusia sekecil apapun itu. Jadi nanti mau kebaikan mau keburukan itu tidak terlewat dari perhitungan. Nah saya kalau dalilnya saya lupa nih Mbak, saya nggak bawa data. Dalilnya ada yang jelas ya. Terus tadi yang disampaikan abang tadi, bang apa tadi itu namanya, yang tadi abang sebelumnya itu, bukan yang bukan sebelum saya, bang apa tadi. Nah untuk dosa kami tetap tercatat Kak, tetap tercatat. Nah baik dosa, dia kan nanti dosa itu ada lagi Kak, kalau mau kita bahas lagi dosa kecil, dosa besar ya. Dosa kami setiap apa yang kita lakukan itu manusia ini tidak luput dari dosa gitu. Nah setiap hal baik ataupun hal buruk yang kami lakukan ini itu tercatat. Yang kita lakukan lah, bukan umat manusia lakukan, tercatat. Begitu juga saya rasa dengan keimanan kakak ya. Cuman bedanya kan kakak sudah ditebus, kalau kami kan belum. Kami ditebus, tanggung jawabnya kami masing-masing. Apa yang pun kami lakukan itu yang kami pertanggungjawabkan nanti di akhir kelak. Ya gitu Kak. Jadi dosa-dosa ini bisa nggak dihapus secara langsung? Nah, dia gini, itulah tadi adanya timbangan tadi. Ketika saya melakukan dosa-dosa kecil, ya, saya merasakan tuh terlalu banyak kali dosa saya ini, sudah segunung dosa saya. Akhirnya saya melakukan apa? Taubat dengan tata cara taubat kami, ya sholat taubat, terus sadar akan kesalahan-kesalahan. Nah, setelah kita sholat taubat, setelah kita taubat nasuha, itu baru kita tidak boleh mendekati lagi, tidak boleh melakukan lagi dosa-dosa yang sudah kita buat ataupun nanti yang kita buat. Nah, ketika kita terlupa ataupun kita tidak sengaja lagi atau dengan sengaja melakukan dosa, tetap kita harus lagi nanti sholat taubat gitu. Nah, jadi nanti yang dosa-dosa tercatat ini dengan nanti diimbangi lagi dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik kita selama kita hidup ini, nanti itulah yang dilihat nanti pas waktu di akhir kelak. Kita dikumpulkan semua di padang mahsyar, nanti dipertanggungjawabkan semua. Nah, itu kamu sudah melakukan dosa selama hidupmu, apa sih yang kamu lakukan? Ini kebaikan apa yang kamu lakukan? Ini. Nah, nanti akhirnya ditimbang. Itu tadi saya kurang paham ya terkait dengan masalah timbangannya, timbangan apa? Yang jelas bukan timbangan yang seperti timbangan kita belanja di kedai, bukan Mbak ya? Jangan disamakan dengan itu, tidak. Yang jelas pastilah Allah punya kuasa. Itu tadi yang dengan istilah istilah mizan tadi. Bentar, azan Mbak, bentar saya matikan dulu. Bentar ya, sebentar saya kecilin dulu ya. Oke. Jadi seperti itu Mbak, Kak Agatha ya. Jadi itu menurut saya karena saya tidak mengeluarkan dalil nih, dalil yang di sini. Ya, kalaupun
Tapi secara umum saya jelaskan itu seperti itu yang saya dapat pengajarannya gitu ya Mbak ya. Nah terkait dengan Abraham tadi yang kurban. Nah kurban ini kan kita mau berkurban lagi nih pula. Jadi setahu saya secara singkatnya bahwasanya berkurban ini ada sejarahnya Mbak. Kenapa kita bisa berkurban gitu? Umat Islam bisa berkurban itu kenapa gitu? Ada sejarahnya. Itu ibadah, suatu ibadah yang sifatnya jika mampu ya Mbak ya. Jika mampu, artinya harus ada memenuhi beberapa persyaratan. Nah, pertama sejarahnya dulu. Kenapa umat Islam harus berkurban gitu? Nah, sunat muakkad namanya. Sunat muakkad. Sunat muakkadah, sunat yang dianjurkan gitu ya Mbak. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim kalau di Mbak ada anak nggak? Nggak ada. Ibrahim itu nggak ada di kitab kami. Nah kalau kami ada namanya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi sama Allah bahwasanya ini untuk mengetes keimanan Nabi Ibrahim, mungkin saya lupa ceritanya, yang jelas seperti itu. Diberikan mimpi, disuruh dia untuk berkurban, untuk menyembelih anaknya. Lalu dipanggilnya si Ismail, saya didatangkan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih kamu wahai anakku, katanya. Nah dengan keikhlasan Ismail bilang iya sembelih saja untuk atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga disembelihlah Mbak. Ketika penyembelihan itu dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, maka digantikanlah Ismail itu menjadi seekor domba gitu. Nah firman-firman, jadi ketika kapan diwajibkan itu? Ketika disempurnakan di Nabi Muhammad berkurban itu gitu. Itu secara singkatnya. Tapi kalau secara dalilnya ya itu sejarahnya Mbak. Secara dalilnya banyak Mbak. Saya mau sholat pula ini waktu sholat. Bukan alasan ya Mbak. Memang aman. Gitu Mbak, saya luruskan gitu. Tapi ketika Mbak mau mau mungkin lebih jelas, mungkin nanti bisa dibaca-baca juga lah. Kan sekarang banyak informasi ataupun dari ustadz-ustadz yang Mbak kenal silakan tanya. Jadi inilah keimanan kami gitu ya Mbak ya. Siap. Ya. Aman Bang. Makasih Mbak ya. Ya Bang Safran. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Oke, kita naikkan yang lain ya. Buku Amsal pasal 5. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka,
di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahku sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat.